apakah sudah tertampil di layar teman-teman semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kita melanjutkan terlebih dahulu. Kemarin kalau tidak salah saya sudah menjelaskan sampai pompa ya. Iya, Bu. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan terlebih dahulu dengan valve. Setelah itu baru kita bahasan baru terkait kristalisasi. Jadi di dalam alat industri kimia, valve ini adalah sesuatu yang pasti ada gitu ya, dan jumlahnya banyak. Nah, dalam pemilihan valve itu juga sama dengan pompa, ini sebaiknya tidak salah gitu ya. Ketika teman-teman memilih valve yang salah, tidak akan langsung menyebabkan kegagalan proses gitu ya. Tetapi umumnya adalah kerusakan di bagian valve. Dan kalau valve-nya jumlahnya banyak, berarti secara ekonomi juga akan banyak gitu ya. Walaupun beberapa valve itu nggak mahal memang persatuannya, tapi kalau salah untuk banyak titik, nah itu nanti tinggal dikalikan. Nah, valve atau katup adalah sebuah alat untuk mengatur aliran suatu fluida dengan menutup, membuka, atau menghambat sebagian dari jalannya aliran. Nah, ini kita akan belajar tentang jenis-jenis valve, mana yang boleh ditutup sebagian, mana yang harus dibuka penuh gitu ya, mana yang memang bisa diatur alirannya. Nah, jenis-jenis valve itu ada setidaknya ya yang umum digunakan itu ada 7. Ada gate valve, globe valve, ball valve, butterfly valve, needle valve, check valve, dan automated valve. Ini yang umum ada di pasaran. Nah, gate valve ini untuk menutup laju aliran fluida dengan kuat. Bisa digunakan alat-alat untuk pengetesan sumur minyak gitu ya. Jadi ini memang perlu ditutup dengan kuat, itu biasanya gunakan gate valve. Tidak boleh digunakan untuk mengontrol atau menekan laju aliran. Jadi membuka setengah atau seperempat itu nggak boleh. Jadi bolehnya hanya dibuka penuh atau ditutup dengan penuh gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibuka seperempat, apakah bisa? Bisa. Tapi dia tidak bekerja secara sempurna. Jadi belum tentu ketika Anda buka seperempat atau setengah yang mengalir itu memang setengah atau seperempat. Ya, jadi ini umumnya digunakan untuk menutup secara penuh atau membuka secara penuh. Ya. Nah, cara membukanya ini dengan memutar handwheel berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau membuka, dia memutar berlawanan arah jarum jam. Kalau menutup ya berarti sebaliknya. Ya, kemudian bentuk penyekatnya piringan yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Gambar jelasnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah bentuk pipa yang ada gate valve-nya. Kalau dibelah itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk aliran yang langsung mengalir secara penuh gitu ya ke sini atau tertutup secara penuh. Ya. Ini bentuknya, ini piringan yang dimaksud ya. Ini ya bentuk kotak ini. Jadi dia ketika dibuka aliran akan bergerak seperti ini. Nah, kalau Anda bukanya seperempat, ya ada aliran yang masuk gitu ya. Ada aliran yang masuk, ya itu belum tentu seperempat atau setengah. Nah, kenapa kok tidak diizinkan setengah atau seperempat? Bukan hanya sekedar di lajunya itu benar-benar setengah atau seperempat, tetapi aliran di sini tuh aliran yang kuat gitu ya, yang sangat deras. Artinya kalau Anda biarkan atau terbiasa gitu ya membuka setengah atau seperempat, maka piringan ini ya kelihatan nggak mau saya teman-teman? Iya, Bu, benar. Nah,
piringan ini lama-lama akan terkikis. Nah, kalau terkikis berarti pada saat Anda menutup penuh, itu pasti akan terjadi kebocoran. Nah, jadi kerusakannya itu bukan kerusakan jebol gitu, enggak, tetapi dia akan lama-lama mengikis. Nah, akhirnya akan menyebabkan kebocoran. Ya, itu ya. Jadi, valve bentuknya kerusakannya seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Ya, Bu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini gate valve ya. Nah, ini buka penuh atau tutup penuh. Ini bentuk kotakan tadi yang ada di sini ya. Oke. Sekarang globe valve. Globe valve ini untuk mengontrol laju aliran. Untuk menutup laju aliran fluida dengan cepat. Aplikasinya adalah outlet di discharge pump. Ketika handwheel diputar searah jarum jam, disk akan mendorong posisi globe. Jadi menutup aliran fluida atau sebaliknya. Desainnya, semua komponen dihindarkan dari tekanan yang terus-menerus. Dan yang paling disukai, globe valve ini perawatannya mudah. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi di bagian ini ya, di bagian disknya ini, tidak ada bagian ini nih, yang melengkung di sini. Sehingga aliran tuh langsung gitu ya, bablas gitu. Kalau yang ini enggak, dibuat lekukan sedikit. Jadi ada pelekuk gitu ya di sini, sehingga aliran itu bisa dikontrol. Prinsipnya sama dengan yang gate valve, hanya ada sedikit modifikasi di bagian ini. Dan itu ternyata bisa merubah fungsi gitu ya. Kalau yang tadi hanya tutup penuh atau buka penuh, kalau yang ini bisa diatur alirannya. Ya. Oke, nah ini nih modifikasinya di bagian ini nih. Ya. Teman-teman bisa perhatikan. Modifikasinya sedikit sekali, tetapi ini ternyata cukup efektif untuk merubah fungsi gitu ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada? Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya ball valve. Ini bentuk penyekatnya berbentuk bola yang mempunyai lubang di tengahnya. Untuk membuka dan menutup laju aliran fluida dengan cepat. Caranya memutar handle menyebabkan posisi bola atau flagnya itu berubah 90 derajat. Jangan digunakan untuk mengontrol laju aliran fluida, karena gesekan antar laju aliran fluida dengan ball atau flag dapat menyebabkan erosi pada sudutnya dan mengakibatkan kerusakan pada seal dengan cepat. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, jadi ini biasanya memang tuas ini digunakan untuk buka penuh atau tutup penuh. Ya. Kemudian ini ada, jadi kayak bayangkan ada bola yang bolong gitu ya. Yang bolong. Nah, kalau pada saat bolongnya ini searah dengan aliran, berarti aliran akan mengalir. Tapi kalau digeser, si bagian bola yang cembung ini yang tertutup rapat itu menutup, memblok arah aliran, maka itu posisinya adalah tertutup. Aliran tidak mengalir. Bisa dibayangkan teman-teman? Bisa, Bu. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini ketika seperti ini artinya aliran tertutup atau terbuka? Tertutup, Bu. Tertutup. Tapi ketika lubang ini searah dengan arah aliran, maka air bisa mengalir. Gitu ya. Oke, berarti teman-teman sudah tahu.
Ada juga yang namanya butterfly valve. Bentuk penyekatnya piringan dengan sumbu putar di tengah. Untuk mengontrol dan menutup laju aliran fluida, untuk pipa yang bertekanan rendah seperti pada outlet atau gauge tank dan pipa air, ini sangat sulit membuka valve bila tekanannya tinggi. Jadi ini digunakan untuk pipa-pipa yang bertekanan rendah. Kalau dia bertekanan tinggi, maka ini akan sulit untuk dibuka. Valve itu akan sulit untuk dibuka. Posisi bubble dapat diatur sedemikian rupa mulai dari fully open sampai fully close. Aplikasi jenis valve ini hanya digunakan untuk pipa-pipa bertekanan rendah. Jadi butterfly valve ini untuk pipa bertekanan rendah. Nah, kayak gini. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ini ada, karena ini bentuknya piringan seperti ini ya. Kalau ada kalau ada aliran bertekanan tinggi, otomatis si piringan ini tidak bisa diatur. Pasti kehantam gitu ya dengan arus. Makanya di sini ini cocoknya hanya untuk pipa bertekanan rendah. Tapi ini bisa diatur. Bisa diatur. Mau dibuka seberapa ini bisa diatur. Ya. Ini bentuk valve-nya seperti ini. Diputer gitu ya, kayak setir mobil. Terus ada yang namanya needle valve. Ini untuk mengontrol sistem instrumen atau merilis laju aliran fluida. Valve jenis ini mampu menahan tekanan hingga 10.000 PSI. Valve cukup dibuka 1 atau 2 putaran. Cukup untuk membuat fluida mengalir. Jadi 1 atau 2 putaran itu udah mengalir gitu ya. Terus cara kerja valve-nya adalah memutar handle. Putaran ini akan menekan needle yang berbentuk kerucut untuk menutup outlet port. Atau sebaliknya, kalau diputar berlawanan berarti membuka gitulah. Laju aliran fluida dapat dikontrol dengan cara mengatur jumlah putaran sesuai kebutuhan. Nah, ini perlu dilakukan uji coba dulu ya, dan cek kalau misalnya 1 kali putaran itu lajunya berapa. Mungkin teman-teman pada saat praktikum pressure drop atau praktikum pressure drop atau apa sih yang alirannya kita ngatur turbulen atau transisi atau laminer. Mungkin teman-teman pernah ya, udah pernah belum ya? Bilangan Renault. Bilangan Renault, udah pernah ya? Udah. Nah itu kan ada valve yang diatur. Nah itu biasanya digunakan needle valve sehingga bisa dengan jelas mengatur ini alirannya apa. Nah ini bentuknya needle valve seperti ini. Ya, ini bisa diatur sini. Kemudian ada yang namanya check valve. Check valve didesain sedemikian rupa untuk laju aliran fluida searah dan untuk mencegah tekanan balik. Aplikasi pada outlet atau discharge dari centrifugal pump. Jadi biasanya check valve ini pasangan dari si centrifugal pump. Kenapa? Karena ketika laju aliran fluida sesuai dengan arahnya, laju aliran tersebut akan membuat plug atau disk membuka. Jika tekanan yang datang dari arah berlawanan, maka plug atau disk tersebut tidak akan membuka atau menutup gitu ya. Jadi si arah alirannya itu harus searah dengan yang dimau gitu ya. Tapi kalau berbeda arah dengan yang kita mau, maka dia akan menutup, fully menutup. Ya, itulah check valve.
Makanya seringkali ini jadi pasangan untuk pompa air sumur. Jadi kalau misalnya nih ada air sumur dinaikkan gitu ya menggunakan pompa air gitu ya, pompa air untuk sumur itu naik itu biasanya di antara pompa yang di bawah sumur dengan pipa gitu yang pipa antara pompa air dengan tampungan air itu biasanya dipasang check valve. Kenapa? Biar air yang sudah naik, sudah masuk ke tampungan air, itu tidak turun lagi. Itu ya turun tapi dia akan terhambat. Itu tadi, kalau tidak sesuai arah yang kita inginkan, dia akan menutup, fully menutup. Tapi kalau dari arah yang kita harapkan dari bawah ke atas, misalnya kita mengharapkan dari bawah ke atas, yaitu akan fully terbuka. Gitu. Ya. Nah, biasanya cara paling gampang ya menutupnya itu kalau mau posisi tertutup itu searah dengan gravitasi. Jadi kalau misalnya tadi ya contohnya air dari tampungan air posisinya di atas, kemudian pipa di bawah, check valve juga di bawah. Sehingga air yang dari atas karena ada tekanan gravitasi kan dia turun. Tapi posisi check valve-nya juga pas penutup itu adalah di posisi yang searah dengan gravitasi sehingga tidak memerlukan tambahan listrik atau apapun energi yang lain. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi nih ya, ini perhatiin ya teman-teman. Ini kelihatan ya mau saya di bagian bawah ini ada sedikit modifikasi sedikit sekali, tapi ini maknanya besar gitu ya. Jadi kalau ada flow inlet dari sisi sebelah kiri ini ke kanan, dia akan terdorong oleh aliran air. Ya. Tapi kalau dari sisi ini dari sebelah kanan ke kiri, ini akan terhalang. Ada di sini disknya itu terhalang oleh ini nih sheet yang kecil sekali di sini, tapi ini menahan gitu sehingga aliran tidak bisa lewat. Bisa difahami teman-teman untuk gambar ini? Bisa, Bu. Bisa. Sip. Nah, terus kita sudah tahu fungsi dari 7 valve itu ya. Terus gimana nih cara menentukan yang akan dipakai? Yang pertama, lihat dulu dari sisi fungsi. Jadi katup yang hanya akan digunakan untuk posisi buka atau tutup sempurna, itu ada get, ada butterfly, ada ball, atau flag. Itu boleh dipilih untuk digunakan. Kalau kita hanya memerlukan fungsi buka tutup sempurna. Tapi kalau untuk mengatur arus gitu ya, maka gunakan globe valve. Kalau dibutuhkan untuk mencegah adanya arus balik, maka satu-satunya pilihan hanya check valve. Nah, sekarang dari sisi ukuran, tadi dari sisi fungsi yang pertama. Yang kedua, dari sisi ukuran. Ball, flag, dan globe itu cocok untuk ukuran yang kecil. Kalau untuk ukuran yang besar, itu akan jadi sangat berat, tidak efektif atau tidak efisien. Bisa digunakan saat itu, tapi tadi awetnya itu yang akan tidak ada jaminan gitu ya. Kemudian menggantinya menjadi butterfly valve adalah suatu jalan yang biasa diambil untuk katup-katup berukuran besar. Tetapi perlu diperhatikan bahwa butterfly valve tidak bisa digunakan untuk fluida bertekanan tinggi. Ya, jadi kalau misalnya dihadapkan oleh pilihan yang sulit seperti ini, teman-teman tinggal menyiapkan diri. Oh ini bisa, tetapi dia akan cepat rusak. Berarti harus punya serep. Ya, punya serep dan nanti dicatat tuh. Kalau ada kerusakan itu setiap kapan kerusakannya.
apakah sebulan sekali rusak, apakah 2 bulan sekali rusak, atau bagaimana. Ya, itu dicatat. Ya, kenapa? Karena biasanya penggantian histori penggantian komponen itu biasanya diadopsi di dalam SOP perawatan. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu merupakan histori yang harus dicatat. Karena itu bisa digunakan sebagai evaluasi. Perusahaan salah pilih nggak ya dalam memilih suatu alat gitu ya. Nanti itu bisa sebagai data evaluasi. Nah, ini untuk sheet-sheetnya gitu ya. Jadi ada ringkasannya, jenis katupnya apa saja, ada gate, globe, butterfly, ball, and plug, sama check valve. Kemudian fungsinya menyekat atau mengisolasi, mengatur banyak arus, mencegah arus balik, ukuran besar, kemudian tekanannya tinggi atau tidak gitu ya. Nah, di sini kalau bintang 1 itu berarti poor atau lemah gitu ya. Kemudian bintangnya 2 fair atau good. Kemudian nanti yang bintangnya 3 adalah excellent. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan kondisinya seperti apa sehingga mana yang paling cocok. Berdasarkan fungsinya misalnya mengatur arus, yang paling bagus both. Dari sisi ukurannya ternyata dia nggak bisa untuk ukuran besar. Kalau yang cocok untuk ukuran besar itu adalah misalnya butterfly cocok. Oke, sekarang karena di sini ini sangat poor, mungkin bisa jadi pilihannya kan berarti Anda punya 2 pilihan ya, antara globe sama butterfly. Anda tinggal lihat, kalau butterfly itu menyekat mengisolasi ya dia good lah, walaupun nggak sebaik yang dia menyekat isolasi bisa mengatur banyak arus, dia bisa walaupun tidak sebaik globe gitu ya. Kemudian ukurannya besar dia juga bisa. Nanti teman-teman ketika memilih, dilihat mana yang kira-kira paling sesuai dengan kondisi Anda. Dan mana yang kira-kira paling memungkinkan gitu ya, atau paling realistis untuk digunakan. Dan itu bukan sesuatu, kalau nanti ya Anda di perusahaan bukan suatu harga mati gitu ya. Jika Anda memutuskan, saya pakai butterfly gitu, itu bukan sesuatu harga mati, itu akan dievaluasi. Seperti ini, coba kalau pakai globe gimana? Ini dilihat lagi, ternyata misalnya kalau pakai butterfly, kita tetap ada penggantian, tapi durasinya 6 bulan. Kalau pakai globe, itu juga ada penggantian, tapi misalnya penggantiannya 3 bulan sekali. Nah, silakan nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa digunakan di sini. Silakan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu Ega. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya pada bagian check valve itu Bu. Kan tadi yang disampaikan oleh Bu Ega bahwasanya check valve ini terbuka ketika ada aliran yang searah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan pada check valve ini kan ya memang dia kan terdapat suatu ring atau engsel yang digunakan untuk agar ada aliran terus terbuka seperti itu agar pesakatnya itu bisa kebuka. Nah, tapi apakah untuk penempatan check valve ini memang serta-merta kayak dia hanya berdiri sendiri pada satu pipa seperti itu, nggak ada sebelumnya itu ada suatu keran yang lain yang memang pada dasarnya memang benar-benar menutup Bu. Soalnya kan kalau check valve ini dia ibaratnya akan terbuka apabila ada aliran yang memang dirasa agak cukup tinggi. Jadi kalau misal nggak ada kayak yang sekat, nggak ada kayak yang memang benar-benar untuk mengunci menutup seperti itu Bu. Jadi begitu. Terima kasih. Ya, bagus Dika pertanyaannya. Kalau sepanjang yang saya tahu itu tidak ada. Kenapa? Kalau setelah misalnya posisi dari bawah ya,
posisi dari bawah, misalnya begini. Ini bisa dipakai bahasa Indonesia, bisa. Jadi kalau misalnya ini posisi gini ya, ini bagian sumur gitu ya di sini. Kemudian di sini ada pompa. Kemudian pipa ini naik ke atas. Nah, misalnya check valve diletakkan di bagian ini. Nah, setelah check valve di sini, ini di bagian atasnya itu setahu saya tidak ada keran lain. Tidak ada keran yang lain. Kenapa? Kalau di sini ada keran yang lain, ini cara mengaturnya seperti apa? Itu akan menyulitkan. Atau kalau ada keran di bagian atas, itu juga belum tentu kita bisa mencegah adanya udara masuk di situ. Karena ketika ada udara masuk terjebak gitu ya, di antara pipa, misalnya di sini check valve, ini A gitu ya, kemudian ini taruhlah mungkin di sini atau di bagian atas gitu ya, ada keran lagi. Nah, kita nggak bisa menjamin bahwa di bagian ini tidak akan ada udara terjebak. Karena kalau ada udara terjebak, otomatis air yang dari bawah ini nggak akan bisa naik. Kalau setahu saya gitu. Jadi tidak ada lagi keran di situ. Makanya kalau teman-teman, kalau misalnya di check valve ini ada kebocoran, sehingga air ini turun gitu ya, ini turun, sehingga yang di bagian dasar ini kosong, biasanya pada saat mau menyalakan pompa itu dipancing terlebih dahulu. Anda ngalamin nggak ya di lab OTK mancing pompa? Jadi airnya itu dimasukin dulu, gitu ke sini biar penuh, sehingga nanti ketika pompa dinyalakan air itu bisa ngalir ke atas. Itu untuk menghindari ada kayak udara terjebak di situ. Bahkan yang biasanya saya ketahui malah dipasang semacam otomatis ya. Jadi kalau misalnya pas udah level tertentu habis, dia akan naik otomatis ke atas. Gitu. Setahu saya nggak ada keran lain. Oke, baik, terima kasih Bu. Kecuali kalau memang bisa memastikan betul-betul itu nggak akan ada udara terjebak. Kalau ada udara terjebak ya itu berarti konsekuensinya nanti harus mancing. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik, ini adalah kristalisasi unit gitu ya. Materi terakhir sebelum kita UAS, ini adalah unit yang kita bahas paling akhir. Oke. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Jadi umumnya memang kristalisasi ini digunakan untuk larutan yang homogen. Tapi kalau misalnya tidak homogen gimana? Apakah bisa? Bisa. Nanti di terakhir-terakhir ada gitu ya beritanya.
Kemudian proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Jadi kalau kemarin kita belajar evaporasi dan drying itu belum bisa menghasilkan pengeringan yang sampai 100%. Nah, kristalisasi ini digunakan untuk mengeringkan hingga 100%. Contoh proses kristalisasi adalah biasanya untuk gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, pati, garam, dan lain-lain. Ada dua tipe kegunaan kristalisasi dalam industri. Yang pertama sebagai pemisah gitu ya, atau separation, bahan padat dari cairan untuk mendapatkan padatan yang lebih murni, contohnya pada gula garam, atau memang digunakan untuk produksi kristal. Nah, ketika kristal terbentuk, molekul-molekul suatu senyawa saling mengatur diri membentuk pola tertentu dalam suatu matrik tertentu. Jadi ini contohnya adalah kristal NaCl ya. Jadi yang tadinya terpisah-pisah seperti ini dalam larutan NaCl, nanti ketika proses kristalisasi itu akan berkumpul dan membentuk kristal seperti ini. Mekanisme nukleasi pada sistem padat cair dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, primary nucleation, jadi nukleasi akibat penggabungan molekul-molekul solid membentuk klaster yang kemudian tumbuh menjadi kristal. Jadi umumnya terbentuk klaster-klaster dulu, habis itu baru menjadi kristal. Dalam larutan yang supersaturasi terjadi penambahan solut sehingga mendifusi ke klaster-klaster dan tumbuh menjadi lebih stabil. Jadi kalau supersaturasi dia nanti akan bertambah gitu ya. Dia akan tambah dan nanti lama-lama si kristalnya itu menjadi kristal yang stabil. Nah, ukuran kristal dan besar itu ternyata menentukan solubilitas kalau ukuran kristalnya besar, maka solubility-nya kecil. Sebaliknya, ukuran kristal kecil, maka solubility-nya besar. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa ya, teman-teman? Adakah yang tahu maksudnya? Kalau kristalnya izin menjawab, Bu. Silakan. Ya, kalau menurut saya ya karena ukuran kristal itu besar, otomatis untuk ibaratnya komponen-komponen yang terikat membentuk sebuah kristal itu akan sulit untuk terlarut kembali. Beda lagi kalau misal ukuran kristal itu lebih kecil, kayak seperti gula. Kalau gula batu kan dia akan lebih lumayan susah untuk larut daripada gula pasir seperti itu. Betul sekali Dika. Jadi kalau kristalnya memang besar, dia akan sulit untuk terlarut kembali. Tapi kalau kristalnya kecil, dia mudah untuk terlarut. Gitu ya. Jadi betul tadi yang disampaikan. Nah, ini yang disebut dengan teori Mears gitu ya. Nah, ada yang namanya secondary nucleation. Kalau tadi primary, kalau ini secondary. Nah, ini seperti apa? Jadi nukleasi yang terjadi pertama tadi itu akan saling bertabrakan. Nah, saling bertabrakannya itu biasanya bisa dibantu dengan bahan lain atau dengan mengaduk atau dengan dinding pipa. Nah, ketika bertabrakan, dia juga akan membentuk kristal yang lebih besar gitu ya. Jadi nukleasi dapat dipercepat dengan adanya bibit kristal. Nah, jadi tadi kristal-kristal yang kecil-kecil tadi itu bisa dipercepat pembentukan kristalnya dengan mengaduk
kemudian ada bahan lain atau dia bertabrakan dengan dinding pipa, kemudian atau ditambahkan bibit kristal. Nah, penambahan bibit kristal ini sesungguhnya ini menyebabkan energi aktivasinya jadi lebih kecil. Ya, atau ada yang disebut dengan seeding gitu, itu menambah bibit kristal pada awal pembentukannya. Harapannya itu tadi untuk mempercepat proses pembentukan kristal yang besar. Nah, kristal itu terbentuk dari larutan yang lewat jenuh, supersaturated. Dan ini juga perlu teman-teman ingat-ingat gitu ya, bahwa ini menjadi syarat. Kalau ingin terbentuk kristal, maka kita harus punya larutan yang lewat jenuh atau supersaturated. Kalau enggak, ya enggak akan mungkin terbentuk kristal. Ya, yang pertama adalah langkahnya nukleasi atau pembentukan inti kristal. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kristal. Makanya tadi ada primary nukleasi, ada juga secondary nukleasi. Jadi yang secondary nukleasi itu dalam rangka pertumbuhan kristal, penumbuhan kristal. Jika semua larutan tidak berisi padatan, pembentukan inti terjadi sebelum kristal tumbuh. Jadi inti-inti baru secara kontinu terbentuk, sementara inti-inti yang sudah tumbuh menjadi kristal maksudnya itu dibandingkan dengan inti-inti yang sudah tumbuh menjadi kristal. Jadi ini sebenarnya bisa berjalan bersamaan gitu ya. Nah, driving force dari dua langkah di atas itu adalah supersaturated, yaitu artinya kalau kita ingin membentuk kristal atau melakukan proses kristalisasi, maka larutan jenuh atau supersaturated itu menjadi syarat wajib. Nah, tahapan dari kristalisasi yang pertama supersaturated state atau kondisi larutan lewat jenuh. Kemudian kalau dilanjutkan lagi muncul nukleasi atau pembentukan inti kristal. Kemudian baru growth, perkembangan molekul kristal dari fase nukleasi hingga mencapai keseimbangan atau equilibrium state. Selama proses kristalisasi terjadi 3 tipe pembentukan inti kristal. Yang pertama, pembentukan inti kristal homogen. Molekul dalam larutan terbentuk secara bersamaan, baik berupa molekul tunggal maupun berupa unit molekul yang berikatan sesuai gugus-gugus. Gugus-gugus tersebut kemudian terbentuk terus-menerus dalam larutan lewat jenuh atau lewat jenuh ya intinya. Kemudian pembentukan inti kristal tipe ini berlangsung tanpa bantuan senyawa asing di dalam larutan. Ini inti kristal tipe homogen. Kalau yang tipe heterogen ini terdiri dari beberapa senyawa yang berbeda. Pembentukan inti kristal heterogen ini berlangsung sebelum pembentukan inti kristal homogen. Jadi yang heterogen itu terbentuk terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di dalam suatu larutan ada pengotornya mungkin sebanyak 2% gitu ya. Kemudian yang homogennya itu 98%. Nah, sesungguhnya untuk yang pengotornya ini akan terbentuk terlebih dahulu dibandingkan kristal yang homogen. Nah, adanya zat asing ini mampu mempercepat pembentukan inti kristal. Kenapa? Karena energi aktivasinya tadi menjadi turun. Nah, pembentukan inti kristal tipe sekunder terjadi ketika
kristalit berukuran kecil-kecil pindah dari permukaan kristal yang telah terbentuk dan berperan sebagai inti kristal baru. Jadi kalau misalnya tadi pada saat growth gitu ya, yang inti kristal sudah terbentuk kemudian dia growth gitu ya. Nah pada saat growth itu tidak langsung semuanya menjadi besar, tapi ada juga yang berukuran kecil-kecil. Nah ketika yang kecil-kecil ini berpindah, dia akan berkontak dengan kristal yang lain. Ya, sehingga dia juga akan tumbuh menjadi besar. Ini disebut kristal tipe sekunder. Nah, pendinginan ini adalah solubilitas padatan dalam cair akan menurun seiring dengan penurunan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya lebih tinggi, biasanya solubilitas atau kelarutannya naik. Tapi kalau suhunya dingin, maka kelarutannya juga dia turun gitu ya. Penguapan solvent ini posisi konsentrasi larutan menjadi makin pekat. Kemudian penambahan larutan lain ini dalam rangka menurunkan solubilitas padatan. Kemudian ada yang namanya reaksi kimia tertentu. Nah ini sebenarnya dalam rangka untuk menggeser garis ini ya. Jadi kalau misalnya nih dalam kondisi normal-normal saja, suatu larutan A gitu ya, dia akan mencapai posisi B gitu ya, atau ini nih, posisi larutan B gitu ya, dia ingin membentuk larutan kristal tertentu. Nah ini nanti akan ketemu di posisi A gitu ya. Tapi ini terlalu lama, ya, terlalu lama. Dia ingin mempercepat proses. Sehingga ketika ingin mempercepat proses, dia akan menggeser kurvanya menjadi ke posisi atas ini. Nah, ini posisi atas ini yang disebut dengan menurunkan energi aktivasi. Entah itu menambahkan tadi bibit kristal atau menambahkan larutan lain gitu ya, sehingga nanti ada pengotornya di situ dan itu akan mempercepat terbentuknya proses pembentukan kristal. Ya, sehingga di suhu yang lebih tinggi pun, ini ya kan kalau ini metastabilizernya di C, posisi C kecil ini bisa di posisi B. Ini artinya konsentrasi solutnya lebih tinggi, tapi dengan temperatur yang sama, dia akan sudah mendapatkan hasil yang lebih banyak. Gitu. Oke, teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi harapannya dengan kondisi yang sama, tetapi pembentukan kristal itu bisa berjalan dengan cepat. Gitu ya. Kalau di sini dilihat suhunya kalau ditarik ke bawah ini akan dapatnya sama. Anggaplah misalnya 30 derajat gitu ya. Tapi 30 derajat ini dengan konsentrasi solut lebih rendah daripada konsentrasi solut yang di posisi B. Itu menunjukkan makna bahwa kristal yang diperoleh sudah lebih banyak. Kenapa? Karena konsentrasinya udah lebih pekat. Tadi kan syarat untuk terbentuknya kristal adalah kondisi super saturated gitu ya. Artinya sangat sudah lewat jenuh. Nah, kalau lewat jenuh kan berarti sudah kental gitu ya, kental lebih kental, jauh lebih kental. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Makanya ini adalah kondisi awal, A, B ini adalah kondisi normal-normal saja, sementara kondisi C, D ini adalah kondisi yang sudah ada tambahannya, sehingga proses pembentukan kristal bisa berjalan lebih cepat. Oke, untuk di bagian ini bisa difahami? Jauh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tapi ada ininya nggak baca sebentar, pindahnya.
Ketika suatu cairan atau larutan telah jenuh, terdapat termodinamika yang mendorong kristalisasi. Jadi molekul-molekul cenderung membentuk kristal pada bentuk kristal atau energi sistemnya mencapai minimum. Ya, selama nukleasi atau pembentukan inti kristal, molekul dalam wujud cair mengatur diri kembali membentuk cluster yang stabil dan mengorganisasi diri gitu ya, membentuk matrik kristal. Oke. Pertumbuhan kristal fase ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, suhu, energi yang dipakai untuk berada pada tahap misalnya agitasi, dan tambahan eksternal, misalnya memakai molekul kristal kembali atau seeding agent. Ya, jadi misalnya larutannya sudah konsentrasinya dipekatkan dengan cara menambahkan suhu gitu ya. Kemudian apalagi nih yang harus dilakukan biar pembentukan kristal ini bekerja dengan lebih baik gitu ya. Oh, perlu ditambahkan energi yang lain, misalnya apa? Agitasi. Agitasi itu untuk biar inti-inti kristal itu saling bertabrakan sehingga pertumbuhannya bisa akan lebih cepat. Tetapi tentu agitasi ini bukan agitasi yang sangat kencang gitu ya, bukan mengaduk seperti mengaduk pelarutan gitu ya. Jadi ini ditambahkan hanya untuk apa? Agar terjadi tabrakan, tapi bukan terjadi pelarutan. Maka pengadukan yang dilakukan biasanya pengadukan lambat. Ya, hanya sebatas untuk mempercepat proses bertabrakan antar inti-inti kristal. Atau cara yang lain adalah seeding agent. Nah, atau bisa juga ini adalah parameter yang mempengaruhi terbentuknya inti kristal. Yang pertama, kondisi lewat dingin suatu larutan. Jadi semakin dingin suatu larutan atau waktu induksi atau waktu yang diperlukan sampai inti kristal terbentuk ini akan semakin pendek. Jadi kalau kondisinya lewat dingin, maka waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya inti kristal ini bisa makin cepat gitu ya. Kemudian penurunan suhu akan menginduksi pembentukan kristal secara cepat. Nah, jadi suhu yang turun itu juga akan mempercepat proses pembentukan kristal. Kemudian sumber inti kristal, inti yang terbentuk pada pembentukan tipe heterogen memiliki kecenderungan mempercepat kristalisasi. Ini yang tadi saya bilang, kalau heterogen biasanya yang terbentuk adalah si kristal dari pengotornya terlebih dahulu. Viskositas, ketika viskositas meningkat akibat menurunnya suhu dan meningkatnya konsentrasi larutan, maka proses pembentukan inti kristal akan terbatasi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pergerakan molekul pembentuk inti kristal dan terhambatnya pindah panas sebagai energi pembentukan inti kristal. Makanya kalau hanya mengandalkan di viskositas dan penurunan suhu, ini akan sangat lama. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat belum ya proses pembentukan gula batu? Ada yang pernah tahu nggak ya? Jadi kalau hanya mengandalkan di suhu dan viskositas, jadi misalnya air gula sudah dibuat gitu ya, kemudian didinginkan, didiamkan saja gitu untuk turun suhunya, ya itu akan terbentuk kristal juga. Tetapi dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, dibandingkan dengan misalnya ditaruh benang-benang di situ gitu ya sebagai di situ sebagai pengotor ya sebenarnya kalau ditaruh benang-benang di dalam tongnya itu, tapi dia akan mengikat kristal-kristal yang sudah terbentuk di benang-benang yang sudah dipasang di tong-tongnya itu.
Dia akan mengikat di situ, kemudian sama sesekali dilakukan pengadukan atau digoyang gitu ya, digoyang, karena sesekali dilakukan digoyang, sehingga proses pembentukan kristal dari gula batu itu bisa jadi lebih cepat. Mungkin yang tadinya butuh waktu 1 minggu bisa jadi hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 hari atau 2 hari. Kemudian kecepatan pendinginan. Pendinginan yang cepat akan menghasilkan inti kristal yang lebih banyak dibandingkan pendinginan lambat. Kecepatan agitasi. Proses agitasi mampu meningkatkan laju pembentukan inti kristal. Agitasi menyebabkan pindah massa atau pindah panas berjalan lebih efisien. Bahan tambahan dan pengotor. Bahan tambahan dapat berperan untuk membantu atau menghambat pembentukan inti kristal. Nah ini makanya karena membantu atau menghambat, maka perlu dicari ini apa tambahan yang cocok. Kemudian densitas atau densitas massa kristal. Jumlah kristal yang terdapat dalam 1 unit volume yang terdapat dalam larutan akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan setiap kristal. Prinsip kristalisasi adalah membuat kadar solut dalam larutan menjadi lebih tinggi dari kadar jenuhnya. Jadi harus lewat jenuh. Ada 3 cara. Pertama, penguapan solvent sehingga kadar solut di larutan menjadi naik. Yang kedua, penurunan suhu sehingga nilai kadar jenuhnya turun. Kemudian, penambahan zat lain sehingga kadar jenuhnya menjadi turun. Pada umumnya, kadar jenuh akan turun dengan turunnya suhu. Cara penguapan solvent kurang cocok jika titik di solventnya tinggi dan solutnya mudah rusak pada suhu tinggi. Cara penurunan suhu cocok jika kadar jenuh turun tajam akibat penurunan suhu. Jadi teman-teman tetap harus dilihat dulu ini bahannya apa, sampelnya apa. Karena ini mainannya di suhu, maka ini menjadi sesuatu yang harus jeli untuk dilihat gitu ya. Makanya di sini contohnya adalah garam, gula gitu ya, bukan susu. Kalau susu, cara terbaik yang di beberapa minggu lalu kita sudah kita bahas itu cukup berhasil ya dilakukan dengan evaporasi dan drying. Tapi untuk kristalisasi, ini gula dan garam ini biasanya digunakan dengan cara menggunakan unit kristalisasi. Berdasarkan metode pembentukan larutan supersaturasi, kristalisasi dibedakan menjadi cooling kristalisasi, evaporatif kristalisasi, salting out kristalisasi, dan juga reaktif kristalisasi. Nama alatnya kristalizer gitu ya. Ini ada 2 tipe, yang batch dan continue. Dengan dasar bahwa kristalisasi terjadi jika kondisi larutan supersaturasi. Maka kristalizer harus berfungsi sebagai tempat membuat larutan supersaturasi. Klasifikasi alat dalam membuat kondisi ini, yang pertama, mendinginkan larutan tanpa penguapan. Contohnya tank atau batch type gitu ya. Jadi bisa berbentuk tangki ataupun bisa berbentuk biasanya kalau batch itu bentuknya tangki ya. Tapi kalau fluid flow bentuknya pipa atau continue itu bentuknya pipa. Yang kedua, menguapkan solvent dengan sedikit atau tanpa pendingin. Contoh rangkaian evaporator kristalizer dan juga crystallizing evaporator. Kombinasi pendingin dan evaporasi dalam adiabatic evaporator vacuum crystallizer. Contohnya ya vacuum crystallizer.
Ini mau continue atau batch design gitu ya. Ini ada beberapa benefit. Kalau continue, ini bisa di-maintain larutannya dalam kondisi saturated. Kemudian ini bisa membuat bisa dilakukan kristalisasi dalam ukuran yang besar, jadi menggunakan fluidity bed yang ukurannya besar ini memungkinkan. Kemudian secara operasional cost-nya ini lebih rendah. Tapi dia untuk waktu startup dan shutdown-nya ini juga waktunya lebih singkat gitu ya. Kalau bentuknya adalah continuous. Nah, tapi ini juga nanti ada kelemahannya untuk large Swedish bed itu seperti apa nanti saya akan tunjukkan. Ini untuk yang continuous, jadi operasionalnya rendah, kemudian waktu startup dan shutdown-nya juga lebih cepat. Nah, sementara benefit untuk yang batch ini baik kalau digunakan untuk konsentrasi produk yang rendah. Ya, jadi dia banyak pengotornya gitu ya, viskositasnya tinggi dan juga dia punya konsentrasi produknya intinya tuh tingkat kemurniannya tuh rendah gitu ya, karena dia banyak pengotornya. Kemudian yang kedua, dia bisa dia tetap jadi kristal yang berkualitas gitu ya, walaupun dengan tadi beberapa kekurangan di atas. Saya contoh untuk yang fluid display ada nggak ya di sini? Yang pertama untuk jenis kristalisernya, ini adalah kristaliser yang bentuknya tangki, ini yang paling kuno. Jadi larutannya jenuh, panas dibiarkan berkontak dengan udara terbuka dalam tangki terbuka. Jadi nggak ada gambarnya. Jadi ini cuma memanaskan biasa ya. Jadi kayak kalau kita memanaskan larutan gula pakai panci gitu ya, kemudian dipanaskan dari bawah, maka dan nggak ditutup gitu ya, berarti kan udara terbuka, tangkinya juga terbuka. Ini namanya kristalizer tangki. Persis seperti Anda memanaskan larutan gula di dalam panci. Dan itu lama-lama makin pekat, dan akan terbentuk kristal. Nah, kemudian yang kedua, scrap surface crystallizer. Ini jenis Tyson-Walker crystallizer. Jadi bagian dinding luar dilengkapi dengan jaket pendingin atau isolated gitu ya. Ya pelindung gitu ya, yang dingin. Dan ada sebuah pisau pengeruk yang akan mengambil produk kristal yang menempel pada dinding. Nah, ini scrap surface crystallizer ini salah satu contoh untuk yang kristalisasi jenis kontinu. Jadi di sini dia akan, ini terbayang ya, di alat ini ya, yang di sini nih, ini cairan akan dialirkan di sini sepanjang kotak ini gitu ya. Nah,
Di sini dialirkan, prosesnya panas, tapi dia akan mengalami penurunan suhu yang sangat cepat. Kenapa? Karena di bagian luarnya ini ada jaket pendingin gitu, ada proses pendinginan. Jadi yang di larutan di dalam itu kondisinya agak panas gitu ya, atau hangat. Kemudian di bagian luarnya itu didinginkan sehingga ada penurunan suhu yang cukup cepat. Nah, karena ada proses penurunan suhu yang cukup cepat, maka di dalam pipa itu akan langsung terbentuk kristal-kristal. Nah, kalau ada kristal-kristal yang terbentuk menempel pada dinding, maka harus ada pisau pengeruk untuk mengambil produknya. Nah, pisau pengeruknya itu bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi ini kalau dibelah ya, dalam kotak tadi kalau dibelah, ini ada pisau-pisau di sini yang bentuknya melingkar-melingkar ini. Ini pisau-pisau ini kalau dilihat dari tampak depan sini ya, ini bentuknya seperti segitiga seperti ini. Nah ini nanti diputer, ini ya, seperti ini ya, diputer. Nah ketika diputer, otomatis dia mengeruk kristal yang menempel di dinding itu. Sekaligus sekalian dia membawa gitu ya, membawa ke ujung. Jadi kristal-kristalnya itu setelah dikeruk tidak langsung rontok di bagian bawah dinding pipa, tetapi dia ikut terbawa keluar. Seperti ulir. Jadi kalau ulir itu berputar ya, nah itu sekalian dia membawa produk. Sehingga aliran panas yang di sebelah kiri misalnya, itu produk sudah keluar dalam bentuk kristal di bagian kanan. Terbayang nggak teman-teman? Terbayang nggak? Hah? Iya, terbayang. Nggak? Terbayang? Oke. Saya lanjutkan. Nah, Stephen Walker Crystallizer ini biasanya digunakan untuk proses kristalisasi dengan pendingin. Seperti yang tadi saya sebutkan, sesuai dengan sifat kelarutan suatu zat di dalam larut, maka kristalisasi dengan pendingin ini hanya baik untuk larutan dengan perubahan kelarutan yang cepat bila temperaturnya sedikit berubah. Pokoknya perubahan suhu itu menyebabkan dia langsung berubah menjadi kristal gitu ya. Jadi alatnya itu berupa suatu pipa yang panjang berjaket atau berpelapis gitu ya di luarnya, di mana si lapisan jaketnya itu digunakan untuk aliran pendingin. Ya, dan biasanya ini lebarnya 24 inci dengan bentuk dasar semi silindris, ukurannya 10 feet. Nah, di dalam salurannya dilengkapi dengan pengaduk yang horizontal sepanjang saluran. Pengaduk tersebut berupa suatu as yang dilengkapi dengan pengaduk bentuk helik itu tadi bentuknya. Ya, berfungsi sebagai pengaduk. Juga untuk mengalirkan bahan, itu tadi. Jadi sekalian ngerok, sekalian bahannya itu terikut bergerak ke sebelah kanan. Ya, jadi larutan masuk pada ujung satu dengan temperatur yang tinggi dan keluar dengan temperatur yang relatif rendah. Air pendingin atau udara pendingin bisa dialirkan di dalam tadi selubung jaket yang di luar secara current ataupun counter current. Sama kalau heat exchanger juga gitu ya, bisa dialirkan secara co-current ataupun counter current. Nah ini juga untuk pendingin bisa co-current, bisa juga counter current. Yang terakhir, for circulating liquid evaporator crystallizer. Jadi crystallizer jenis ini mengkombinasikan antara pendinginan dan evaporasi untuk mencapai kondisi supersaturasi. Larutan terlebih dahulu dilewatkan pemanas HE, kemudian menuju badan crystallizer. Jadi ini pemanas dan pendingin ada di
pemanas dan kristalizer ini ada di dalam satu alat. Di sini terjadi flash evaporation, mengurangi jumlah pelarut dan meningkatkan konsentrasi solut, membawa ke kondisi supersaturasi. Selanjutnya, larutan ini mengalir melalui area fluidisasi, di mana kristal terbentuk melalui nukleasi sekunder. Produk kristal diambil sebagai hasil bawah, sedangkan larutan pekat di-recycle, dicampur dengan umpan segar. Ya, jadi ini feed inlet masuk di sini, kemudian ada proses di heat exchanger gitu ya, kemudian dia pekat, kemudian dia akan di bagian ini nih, akan terjadi proses evaporasi. Di sini ada pemisahan antara pemanas dengan uap. Uap akan keluar. Nah, kemudian selari outletnya ada di bagian sini. Nah, sementara untuk yang masih larutan pekatnya akan kembali lagi bareng masuk ke atas. Ini kayaknya harusnya ada saluran keluar yang lain untuk out kristalnya, tapi kayaknya nggak tergambar di sini. Ini baru selari outlet aja. Iya, ini nggak tergambar nih. Ya, tapi intinya ini berjalan gitu ya, ada feed, akan selalu ada larutan segar yang masuk di bagian feed inlet, kemudian akan dipekatkan, setelah dipekatkan dia akan masuk ke alat untuk kristalisasi. Nah, kalau misalnya larutan itu masih larutan itu tidak seluruhnya terkristalkan gitu ya, kristalnya akan ada proses pemisahan. Kristalnya keluar, sementara larutannya yang pekat tapi belum jadi kristal itu akan masuk kembali dan digabung ketemu lagi dengan larutan yang segar baru gitu ya. Kemudian sama-sama dia masuk ke heat exchanger lagi. Dia akan terus ikut berputar seperti itu. Gitu. Ini untuk for circulating liquid evaporator crystallizer. Nah, ini untuk circulating magna vacuum crystallizer. Pada tipe crystallizer ini, baik kristal maupun larutan disirkulasi di luar badan kristal. Setelah dipanaskan, larutan akan dialirkan ke badan untuk kristalisasi, jadi ke alat untuk membuat kristalizernya. Kondisi vakum akan menyebabkan menguapnya pelarut sehingga menjadi lewat jenuh. Nah, ini perbaikan dari yang proses tadi ya. Kalau yang proses tadi nampaknya yang akan terbentuk kristal akan selalu sedikit gitu ya. Karena harus ada pemisahan lagi, ada larutan yang kental gitu ya, walaupun belum terbentuk kristal, tapi belum dia sempat terpekatkan, dia sudah ditambahi lagi dengan larutan baru gitu ya. Nah, ini penyempurnaannya di sini ditambahkan pavor vakum dalam rangka untuk memisahkan. Kalau dia sudah terbentuk kristal, maka akan ada pemisahan secara vakum untuk pelarut gitu ya, sehingga di vakum naik ke atas, si kristalnya turun ke bawah. Jadi dipastikan untuk yang keluar itu memang betul-betul produk yang hanya kristalnya saja, sementara di bagian feed yang masuk yaitu memang cairan yang fresh gitu, larutan yang fresh, yang siap untuk dipekatkan, kemudian nanti terbentuk kristal. Dan seperti itulah. Ini pembaharuan dari metode yang ketiga tadi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Adakah? Belum, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan,
kita sudah di jam 9.15, maknanya kita sudah habis waktu untuk pembelajaran kita AIK hari ini. Kita ketemu terakhir di minggu depan ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, pertemuan terakhir di minggu depan, nanti saya akan kirimkan, jadi tinggal membahas perhitungan kristalisasi. Saya akan kirimkan materinya dulu ke Anda. Silahkan Anda pelajari dulu di rumah, paling tidak dibaca dulu gitu ya. Ngerti nggak ngerti, pokoknya dibaca dulu. Nanti pada saat masuk, kita tinggal membahas ulang, sehingga sudah nyambung apa yang mau kita diskusikan dan apa yang mau kita kerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Mohon yang ini tadi pas saya kirimkan materinya, sempat Anda buka enggak? Belum ya? Nampaknya belum. Baik, kalau belum, ya baik. Yang besok saya akan kirimkan ke Anda, mohon untuk sempat dibaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu dan melakukan latihan menghitung terkait materi kristalisasi. Mungkin itu saja dari saya untuk pagi ini. Sebentar, saya akan screenshot dulu untuk nama-namanya. Maaf ya, ini Anda bisa masuk siakat nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Punya aku coba nanti tak konsultasiin hari ini. Jadi kayak ada pengguna lain yang masuk, terus saya nggak boleh masuk jadinya. Nah, yang pakai siapa lu?